Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang semakin memudahkan peneliti dalam mengungkap hal-hal yang terjadi di masa lampau. Tak hanya mengungkap sejarah loh guys, kabarnya mereka juga bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah ribuan tahun mati. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang mencengangkan dunia. Peneliti-peneliti sakti ini merupakan gabungan ilmuwan dari Inggris dan Jerman. Proyek di luar nalar kali ini adalah menghidupkan salah satu mumi yang sudah berusia 3000 tahun. Mumi yang dimaksud adalah Nesyamun, yang merupakan pendeta yang hidup di era Firaun Ramses ke-11 antara tahun 1099 dan 1069 sebelum Masehi. Sebagai pendeta Mesir kuno, Nesyamun pasti membutuhkan suara yang kencang untuk kegiatan ritualnya, yang mencakup menyanyi. Ditambah lagi tubuh Nesyamun termumifikasi dengan sangat baik, sehingga bisa dijadikan subjek investigasi dan penelitian. Dilansir Detik.net, menggunakan CT scan tubuh Nesyamun, para peneliti mencetak saluran vokalnya menggunakan printer 3D. CT scan ini digunakan untuk memvisualisasikan laring dan tenggorokan mumi Nesyamun di komputer. Visualisasi ini memungkinkan mereka untuk menciptakan model 3D dari saluran vokal Nesyamun yang kemudian ditempatkan di atas pengeras peniru suara yang bisa dikeluarkan oleh laring manusia. Dari hasil proyek tersebut, peneliti akhirnya bisa menghidupkan kembali satu suara vokal. Suara yang dikeluarkan mirip seperti kata dalam bahasa Inggris, bad atau bad. Ini juga merupakan proyek pertama yang berhasil menciptakan kembali suara orang yang telah mati lewat cara buatan. Kedepannya, ilmuwan berharap bisa menggunakan model ini untuk menciptakan kalimat penuh menggunakan suara Nesyamun. Mumi ini diberi nama Senora of Cow, yang memiliki arti wanita dari kau. Arkeolog menemukannya pada tahun 2005 di bagian utara Peru dan sekarang disimpan di ruangan khusus Museum El Brujo. Kementerian Kebudayaan Peru akhirnya memutuskan untuk merekonstruksi wajah Senora of Cow menggunakan teknologi laser, 3D printing, dan penelitian etnografis untuk mengenalnya lebih jauh. Dilansir Kompas.com, kerja keras peneliti selama 10 bulan akhirnya terbayar dengan mengungkap wajah asli mumi Senora of Cow untuk pertama kali ke publik. Tak hanya wajah aslinya saja, peneliti juga mempercayai wanita itu adalah bangsawan yang juga pemimpin politik atau pemimpin agama. Hal tersebut mengacu pada peti mati yang didekorasi dan di dalamnya terdapat barang-barang yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa Senora of Cow adalah anggota penting dalam peradaban Moche. Peradaban Moche sendiri adalah peradaban sebelum Inka yang berada di lembah Chicama dari tahun 100 hingga 700. Meritamun adalah seorang putri Ramses dan istri kesayangannya, Nefertari. Jenazahnya ditemukan di Deir el-Bahri yang merupakan sebuah kompleks kuil makam yang terletak di tepi barat Sungai Nil, di seberang kota Luxor, Mesir. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, akhirnya para peneliti dari University of Melbourne yang bekerja sama dengan Monash University merekonstruksi wajah dari sang putri. Untuk merealisasikan hal tersebut, peneliti melakukan CT scan untuk mengidentifikasi jenis kelamin, perkiraan umur, agar mendapat informasi yang detail untuk membuat replika mumi. Hasil dari CT scan itu kemudian diserahkan kepada seorang pematung forensik bernama Jennifer Mann, dan ternyata hasilnya di luar dugaan guys. Meritamun ternyata memang benar-benar seorang putri yang memiliki wajah menawan. Hasilnya bukan saja berguna untuk mempelajari peninggalan dan menghidupkannya kembali dengan teknologi, tapi juga mengungkap kecantikan seorang putri di masa Mesir kuno. Tim peneliti internasional akhirnya bisa mengungkap struktur internal dari piramida Ben yang telah berusia 4.500 tahun menggunakan partikel kosmik yang mampu menembus bahan yang sangat dalam. Piramida ini sendiri dibangun pada zaman Firaun Sneferu. Melalui proyek ini, peneliti mencoba mengungkap hipotesa bahwa jasad Firaun Sneferu terletak di dalam piramida Ben.
Dilansir liputan6.com, menurut para ahli yang mempresentasikan hasilnya di Kairo kepada Menteri Purbakala, Khalid El-Nani, dan mantan Menteri Mamdouh El-Damati, menunjukkan hasil yang sangat baik karena menunjukkan bagian dalam monumen seperti menggunakan sinar X, dan dari pemindaian, para peneliti membantah hipotesa letak jasad Firaun yang sempat Mimi sebutin tadi karena tidak terdeteksi ada ruang tambahan dengan ukuran yang sama dengan ruang di bagian atas. Dari semua raja yang pernah memimpin Mesir kuno, nama Tutankhamun boleh dibilang adalah yang paling terkenal. Berawal dari penemuan muminya di tahun 1922 oleh Howard Carter dan Carnarvon, nama Tutankhamun menyebar dan akhirnya jadi ikon Mesir kuno. Ada banyak misteri tentang raja satu ini. Salah satunya adalah tulisan di makamnya yang mempunyai arti kematian akan menjemput mereka yang mengganggu tidur sang Faroh. Dilansir Tribun News, entah suatu kebetulan atau tidak, tapi pada 5 April 1923, hanya 47 hari setelah melanggar dan masuk ke tempat peristirahatan Tutankhamun, Carnarvon yang merupakan arkeolog dan orang yang telah membiayai penggalian terbesar dalam sejarah arkeologi tersebut meninggal dalam penderitaan. Dia menjadi korban gigitan nyamuk berbahaya. Tutankhamun, unique among all of Egypt's ancient kings. Tidak lama setelah kepergian Carnarvon, seorang arkeolog lain, Arthur Mess, seorang anggota ekspedisi ternama jatuh dalam koma di Hotel Continental setelah mengeluh kelelahan. Tidak lama kemudian dia meninggal. George Gould, yang merupakan seorang teman dekat Carnarvon, melakukan perjalanan ke Mesir. Sebelum meninggalkan pelabuhan menuju ke Kairo, dia sempat melihat makam itu. Keesokan harinya dia terserang demam tinggi, dan 12 jam kemudian dia meninggal. Radiolog Archibald Reid, seorang pria yang memanfaatkan teknik sinar X untuk menentukan usia dan kemungkinan penyebab kematian Tutankhamun, dikirim kembali ke Inggris setelah mengeluh kelelahan. Tak lama setelah mendarat, dia meninggal. Sekretaris pribadi Carnarvon, Richard Battle, ditemukan mati di tempat tidurnya akibat gagal jantung 4 bulan setelah menemukan pemakaman itu. Joe Wool, seorang usahawan Inggris ternama saat itu yang juga sempat mengunjungi makam Tutankhamun, ditemukan mati beberapa bulan kemudian akibat demam yang aneh. Selang 7 tahun, 13 orang dari tim meninggal dunia dan hanya tersisa Howard Carter yang hidup hingga usia lanjut dan meninggal secara alami pada tahun 1939. Mumi bangsawan Mesir dengan nama Nebiri yang telah berusia 3.500 tahun telah dihidupkan kembali oleh tim ilmuwan internasional dengan kecanggihan forensik modern. Nebiri sendiri adalah seorang petinggi Mesir yang hidup pada masa pemerintahan dinasti Thutmose ketiga antara tahun 1479 hingga 1425 sebelum Masehi. Dia didiagnosis menderita kasus gagal jantung kronis tertua dan meninggal pada usia sekitar 45 hingga 60 tahun. Dilansir dari Daily Mail, para peneliti menghasilkan perkiraan wajah yang mengesankan, di mana menunjukkan Nebiri sebagai laki-laki dengan hidung mancung, rahang lebar, alis lurus, dan bibir agak tebal. Sejauh ini para peneliti menganggap bahwa mumifikasi pada kepala Nebiri merupakan yang paling sempurna. Teknik perawatan kepala yang digunakan untuk mumifikasi Nebiri semakin menegaskan bahwa dulunya Nebiri menyandang status elit tinggi semasa hidupnya.